Hai guys, kembali lagi bersama saya Andri. Saya berada di Pantai Siuri, Desa Toinasa, Kecamatan Pamona, Kabupaten Poso. Saya di sini akan melakukan video vlog. Kalau kamu penasaran, ikuti saja ke videonya. Let's go. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih kepada Kak Iwayan Edi Gunawan telah menyempatkan waktunya. Pada kesempatan kali ini kami dari mahasiswa pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, dan maksud dan tujuan kami untuk datang ke sini untuk mewawancara kakak, tepatnya lokasi Siuri, Danau Poso, Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso. Nah, ini kita berada di The Bali Kotek Spa Siuri, betul ya kak? Oke. Kemudian kami dari mahasiswa PJKR akan melakukan wawancara dan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kakak. Kita panggilnya Kak Edi ya. Nah, untuk kakak, pertanyaan yang pertama kak, kapan tempat wisata ini mulai beroperasi? Kalau untuk mulai operasinya dari 2013, cuma mulai dikenal itu dari 2017. Mulai dikenal oleh luar itu dari 2017. Oke, berarti mulai beroperasi dari 2013, kemudian mulai dikenal oleh banyak orang itu 2017 ya, betul. Baik kak, kemudian saya ingin bertanya untuk pertanyaan kedua, yaitu apa daya tarik utama yang dimiliki tempat wisata ini? Kalau untuk tempat kami Bali Kotek Spa itu lebih menonjolkan ke bidang Bali sih, karena kalau untuk tempat lain tidak ada yang lebih menonjolkan daripada kami untuk segi Bali. Baik kak, berarti kita lebih untuk ke Bali ya, sama dengan nama konteks nih. Siap. Ya baik kak, di pertanyaan yang ketiga ini saya ingin bertanya kalau untuk rata-rata jumlah pengunjung setiap hari atau per bulannya itu kak? Kalau untuk pengunjungnya sih kita nggak bisa tetapkan sih berapa. Yang jadi patokan kita itu setiap per minggu kan, satu bulan itu kan ada 4 minggu. Jadi kurang lebih itu satu minggu itu paling 10 orang atau lebih ya, 10 orang gitu. Paling banyak itu satu bulan paling 50 orang atau 60 orang lah. Oh iya baik.
Oh baik kak. Pertanyaan keempat, pengunjung dari daerah mana saja yang paling banyak datang di wisata ini? Kalau untuk pengunjungnya sih untuk sementara untuk tahun ini yang paling banyak itu Morowali dengan Parigi sih kalau menurut saya secara pribadi. Baik kak. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah terdapat bagaimana sistem pengelolaan tempat wisata ini kak? Kalau sistem pengelolaannya kita sini mengikuti sistem hotel sih Kak. Apa yang ada di hotel itu begitu sistemnya di sini. Baik secara administrasi, check in, check out, hampir semua kami mengikuti sistem hotel. Berarti hampir sama dengan sistem hotel juga ya kak? Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan ke 76. Di sini Kak, ada berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan wisatanya? Kalau di luar pimpinan utama, ya ada 7 orang yang aktif secara on di lokasi kami. Kalau total kan CEO dan pimpinan kan 10 orang. Tapi kami karena mereka tadi cuma karyawan, totalnya hanya 7 orang. Ya. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan ketujuh itu Kak, tempat wisata ini menyediakan apa saja fasilitas untuk para pengunjung di sini Kak? Kalau fasilitasnya sih dari 100%, ada yang 50% dari kami seperti kasino, aula, tempat karaoke, tempat nongkrong pinggir danau. Selainnya bisa sih kami juga yang menyiapkan fasilitas seperti dia bawa penanganan, bakar ikan, bisa sih. Kita terbuka untuk tamu. Oh, cukup lengkap ya Kak? Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia perwisataan? Kalau sejauh ini sih kalau menurut saya cukup baik karena di setiap tahun itu pasti ada pelatihan baik secara individu atau secara kantor atau dan lain-lainnya. Kalau menurut saya cukup baik. Oke kak, terima kasih kak. Baik Kak, pertanyaan ke-9. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan wisata? Kalau kendalanya sejauh ini sih nggak terlalu banyak, cuma yang paling signifikan itu sumber daya manusia dengan kemampuan atau talenta dalam bidang usaha. Ya baik, langsung saja ke pertanyaan 10. Bagaimana strategi promosi yang dilakukan untuk menarik wisatawan? Kalau promosi yang dilakukan oleh pihak kami ada berbagai tipe itu kan Kak. Ada secara manual atau secara langsung, ada yang melalui media sosial seperti TikTok, YouTube atau Facebook dan sebagainya. Ada juga melalui dinas kebudayaan atau Kementerian Pariwisata. Ya baik Kak. Baik Kak, lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Apakah terdapat kerjasama dengan pemerintah atau pihak swasta? Kalau sejauh ini sih ada. Seperti Agoda. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Kementerian Pariwisata kita kerjasama kan untuk Agoda, Traveloka seperti yang pihak swasta gitu ada. Seperti tiket online ada. Ya baik, ke pertanyaan selanjutnya. Untuk prosedur keamanan bagi pengunjungnya bagaimana Kak? Kalau prosedur keamanan itu tergantung dari pengunjungnya lagi. Tapi kami di sini punya SOP tersendiri, baik secara CCTV atau oknum-oknum yang menjaga, kayak security ada. Tapi untuk tingkat keamanan kami jamin ada SOP tersendiri. Oke, lanjut kak.
Kalau di sini tersedia layanan pemandu wisata. Kalau layanan pemandu wisata ada, seperti guide ada, ready. Ada berapa orang, Bang? Kalau guide-nya sih tidak bisa dihitung, melebihi ada sekitar 20 orang atau lebih banyak. Oke, baik. Selanjutnya, kalau kita lihat di sekitaran kita ini, lingkungannya ini cukup bersih. Bukan cukup bersih, sangat bersih. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pengelolaan sampah yang ada di wisata ini? Kalau pengelolaan sampah di sekitaran tempat kami cukup terorganisir gitu. Kita kan punya TPA sendiri, punya angkutan sampah sendiri, jadi terorganisir terarah gitu untuk pengelolaan sampahnya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegiatan jaga lingkungan yang sudah jalan di wisata ini? Kalau untuk kegiatan jaga lingkungan itu ada Kak. Kalau untuk dari Pemda, dia itu melakukan setiap 6 bulan sekali. Kalau dari kami secara pihak hotel, kita itu melakukan kegiatan pembersihan setiap 1 minggu sekali. Berarti dalam 1 bulan itu 4 kali kami lakukan kegiatan pembersihan. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak keberadaan wisata The Bali Cottage and Spa Suri ini terhadap masyarakat sekitar? Kalau untuk dampaknya sih lebih banyak ke sifat kalau positifnya sih kalau untuk dampaknya, karena secara tidak langsung kita tuh mengenalkan Poso untuk keluar, baik secara adatnya, baik secara lokasinya, budayanya dan lain-lain. Cukup baik sih dampaknya. Ya, pertanyaan selanjutnya, tadi kakak bilang ini sudah beroperasi dari tahun 2013, ya, jadi sudah sekitar 13 tahun. Nah, bagaimana, apakah ada dampak keberadaan tempat wisata ini terhadap masyarakat sekitar? Coba jelaskan. Kalau dampaknya sih Kak, ada sih untuk hampir itu 80%, karena sebelumnya kan itu sebelum ada kegiatan atau ada tempat ini, itu masyarakat kurang paham akan adanya wisata itu. Dampak positifnya adalah ketika ada tempat wisata seperti ini, jadi tamu-tamu atau warga-warga sekitar itu punya pendapatan lebih untuk sebagai tour guide kah, untuk pelayanan jasa tentang tamu kah atau yang lain-lain. Jadi cukup membantu gitu untuk warga sekitar. Baik, pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya, selama kakak bekerja di sini, bagaimana tanggapan atau tingkat kepuasan pengunjung selama mengunjungi tempat ini? Kalau untuk tingkat kepuasan sih, alhamdulillah untuk selama ini untuk sama saya kerja cukup puas sih. Ya kalau untuk kan ada yang pro, ada yang tidak, jadi sebagian besarnya sih puas kalau menurut saya. Selanjutnya, apa rencana pengembangan tempat wisata ini ke depan? Kalau rencananya kami itu kami lebih menonjolkan budaya Poso dan Bali ke depannya. Untuk orang itu tidak perlu ke Bali untuk mencari seperti mengenal budaya Bali, hanya perlu untuk ke Bali Cottage atau ke Siuri. Tidak perlu lagi ke Bali untuk mencari atau mengenal tentang budaya Bali. Itu gagasan kami ke depannya. Oke, baik Kak, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan pengelola terhadap dukungan pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam pengembangan wisata ini? Kalau harapan kami secara pribadi dari pihak hotel sih nggak banyak sih sebenarnya. Cuma untuk saling rangkul dan saling memahami satu dengan yang lain untuk demi menuju pariwisata yang lebih maju gitu. Ya, kita ke pertanyaan terakhir yang dimana bagaimana upaya menjaga kebersihan kawasan wisata ini, Kak? Kalau upayanya kami itu untuk pembersihan udah cukup banyak sih. Kita untuk seperti melakukan pembersihan setiap minggu, pengecekan lokasi-lokasi yang kotor gitu, untuk
sebagainya lagi kayak pembersihan lingkungan, menyiapkan